Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clara Dwi Trisyana dari kelas 11 AKL. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya usaha. Aspek-aspek yang akan dibahas pada bab kali ini adalah yang pertama, merencanakan usaha, dan yang kedua, sumber daya usaha. Oke, yang pertama kita akan membahas merencanakan usaha. Di dalam merencanakan usaha, kita harus mengetahui pengertian perencanaan usaha. Rencana usaha atau business plan merupakan salah satu dasar ilmu manajemen. Dasar-dasar ilmu manajemen adalah planning, organizing, directing, dan controlling. Planning berada di urutan pertama dalam ilmu dasar-dasar manajemen, sebab organizing, directing, dan controlling juga harus direncanakan dalam setiap usaha. Menurut Hasibuan tahun 2007, perencanaan adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi tentang pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam aspek usaha, perencanaan itu merupakan peta atau gambaran tajam mengenai usaha yang akan dijalankan. Dengan adanya rencana usaha atau business plan, maka seseorang akan tahu mengenai posisi, arah, dan target yang ingin dicapai perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat perencanaan usaha. Ada beberapa manfaat dari perencanaan usaha untuk usaha yang sedang kita jalani, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membimbing jalannya usaha. Kedua, mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha. Yang ketiga, sebagai petunjuk atau pedoman pemimpin perusahaan dalam menjalankan perusahaan. Yang keempat, sebagai sarana untuk memperkecil risiko usaha. Yang kelima, sebagai pedoman untuk melakukan pengawasan atas kinerja perusahaan. Dan yang terakhir, bisa membantu pengajuan kredit bank. Selanjutnya yaitu pedoman penulisan rencana usaha. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan dalam merencanakan sebuah usaha. Apabila kamu memahaminya, maka kamu bisa menjalankan usahamu dengan terarah. Pada pedoman penulisan rencana usaha, terdapat dua aspek. Aspek yang pertama adalah analisis kelayakan usaha. Sesuai dengan slide berikut, terdapat beberapa komponen yang ada di dalam analisis kelayakan usaha. Yang pertama, analisis aspek pasar, kedua, analisis aspek pemasaran, ketiga, analisis produksi, dan yang terakhir, analisis aspek keuangan. Oke, yang pertama kita akan membahas analisis aspek pasar. Analisis aspek pasar merupakan pokok dari strategi pemasaran. Dengan menganalisis pasar, kita menjadi mengetahui kondisi pangsa pasar kita. Ada perusahaan yang ingin menjangkau semua lapisan pasar. Ada pula perusahaan yang memisahkan konsumen sesuai dari produk yang dihasilkannya. Penentuan target pasar harus jelas, sehingga kita tahu kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap suatu produk. Penentuan target pasar akan memudahkan kita memilih konsumen yang memiliki daya beli yang potensial. Dengan menganalisis pasar, kita tidak akan salah dalam menjual produk untuk pangsa pasar yang menjadi target. Selanjutnya, analisis aspek pemasaran. Untuk menganalisis aspek pemasaran, tergantung dari siapa target pangsa pasar yang ingin dituju. Dalam dunia pemasaran, terdapat 3 kategori penetapan pemasaran. Yang pertama, strategi pemasaran tanpa pembeda. Yang kedua, strategi pemasaran dengan pembeda. Dan yang ketiga, strategi pemasaran terkonsentrasi. Berikutnya ada analisis aspek produksi. Perencanaan produksi dibutuhkan agar kita bisa mengetahui proses dalam memproduksi barang atau jasa. Nah, hal ini dimaksudkan agar bisa mengelola berbagai sumber daya dengan baik. Hal pokok dari analisis produksi adalah merencanakan fasilitas produksi. Perencanaan fasilitas produksi itu meliputi kegiatan-kegiatan seperti menetapkan jenis barang yang akan diproduksi, menentukan proses produksi yang dibutuhkan, menentukan hubungan antara departemen, yang terakhir menyusun rencana dan fasilitas produksi. Kita masuk ke poin yang nomor 4, yaitu analisis aspek keuangan. Semua hasil analisis kelayakan usaha itu juga diperlukan jika kamu ingin mencari investor. Para investor tentunya ingin tahu seberapa pantas perusahaan mendapatkan suntikan dana. Perencanaan usaha yang disusun dengan baik dan dengan perhitungan yang realistis akan mudah untuk menarik investor untuk berinvestasi mengembangkan perusahaan kita. Kita masuk ke aspek yang selanjutnya, yaitu perencanaan usaha yang baik. Perencanaan usaha yang baik adalah yang memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan usaha, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, prinsip pencapaian tujuan. Artinya, segala bentuk dan perubahan perencanaan yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan perusahaan. Lanjut, prinsip perencanaan efisien. Artinya, perencanaan disusun agar dapat mencapai tujuannya dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Prinsip patokan perencanaan. Artinya, perencanaan harus dibuat dengan standar tertentu dengan asumsi tertentu. Dengan demikian, perencanaan dapat dijadikan ramalan masa depan usaha. Prinsip waktu. Prinsip waktu artinya sebuah perencanaan usaha harus mengukur waktu dengan tepat sehingga rencana bisa terselesaikan dengan baik sesuai waktu yang direncanakan. Prinsip alternatif. Artinya setiap program yang disusun perlu diberikan alternatif penyelesaian jika di saat mengeksekusi rencana terdapat kendala tertentu. Menurut Hasibuan tahun 2007, perencanaan yang baik harus memenuhi unsur-unsur seperti berikut ini. Yang pertama, tujuannya jelas, rasional, objektif, dan sanggup untuk diperjuangkan. Selanjutnya, rencana harus mudah dipahami karena akan dipakai sebagai pedoman bertindak. Rencana harus fleksibel dan berkesinambungan. Artinya, produksi bisa menyesuaikan situasi dan kondisi tetapi tetap sesuai tujuan perusahaan. Lanjut, rencana baiknya meliputi semua kegiatan perusahaan, mulai dari standar pola kerja, aturan, hingga pemberian hadiah dan hukuman. Oke, dan yang terakhir, dalam rencana yang dibuat, tidak boleh ada pertentangan tugas antar departemen. Semua itu harus bersinergi agar tercipta suasana kerja yang kondusif. Selanjutnya, kita memasuki aspek yang kedua, yaitu sumber daya usaha. Dalam unsur-unsur sumber daya usaha, terdapat istilah 7M yang merujuk pada unsur-unsur tersebut. Apa saja sih unsur-unsurnya? Ada 7 unsur sumber daya usaha. Kita mulai dari yang pertama yaitu man atau manusia. Salah satu definisi manajemen adalah seni mencapai tujuan melalui orang lain. Artinya, unsur pokok dari manajemen adalah manusia, sebab dengan bantuan manusialah sebuah usaha dapat berjalan. Manajemen manusia atau pegawai sangat penting, mengingat perusahaan tidak akan bisa beroperasi tanpa adanya pegawai. Yang kedua ada money atau uang. Uang merupakan sumber daya kedua yang wajib dimiliki setelah sumber daya manusia terpenuhi. Uang dalam hal sumber daya usaha merujuk kepada modal dan pendanaan. Besar kecilnya usaha tergantung dari jumlah uang dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan alat agar sebuah perusahaan dapat berkembang. Dalam analisis usaha, tidak boleh luput untuk menganalisis keuangan kita, sebab hal tersebut berkaitan dengan dana yang dibutuhkan untuk membuka usaha dan profit yang ingin dicapai. Yang ketiga, ada mesin. Mesin adalah alat paling mendasar untuk membuat sebuah barang ataupun memberikan servis jasa. Pemilihan mesin yang tepat sesuai dengan kebutuhan tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan, tetapi juga menghemat waktu dan menaikkan pendapatan. Apa sih yang perlu kita lakukan dalam penentuan sumber daya mesin? Kita bisa memilih mesin yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan produksi. Teknis mesin dan peralatannya harus diseleksi dengan baik untuk menghindari kecacatan mesin. Jangan lupa membeli atau menyetok ketersediaan suku cadang mesin bila sewaktu-waktu mesin mengalami kerusakan, sehingga dapat menghemat waktu untuk memperbaiki mesin. Yang terakhir, kita bisa mengevaluasi hasil penjualan produk atau jasa yang menggunakan mesin tersebut. Yang keempat, ada metode. Dalam ilmu manajemen, metode adalah segala yang dilakukan oleh orang yang tepat dengan cara yang tepat pada waktu yang tepat pula. Metode adalah seni melakukan suatu hal. Dalam sebuah perusahaan, metode bisa dilihat dari rencana perusahaan, kebijakan, prosedur, dan tata lebih jauh lagi sehingga perusahaan dapat menerapkan metode yang sesuai dengan adat istiadat tempat ataupun budaya kerja organisasi.
Selanjutnya ada marketing atau pemasaran. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang ditentukan oleh individu atau kelompok mengenai apa yang mereka butuhkan dan inginkan terhadap pembuatan dan pertukaran produk nilai dengan individu atau kelompok lainnya. Pemasaran merupakan hal terpenting jika produk yang kita hasilkan terjual pada target pasar. Tanpa melakukan pemasaran, tidak mungkin ada orang yang tahu bahwa kita sedang menawarkan sebuah produk, baik barang maupun jasa. Selanjutnya ada materials atau bahan-bahan. Materials atau bahan-bahan adalah segala macam bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi barang maupun jasa. Dalam upaya untuk mengelola bahan-bahan, maka diperlukan kontrol bahan. Kontrol adalah tindakan pengaturan dan pengarahan pelaksanaan dengan maksud agar tujuan tertentu dapat dicapai secara efisien dan efektif. Dan yang terakhir adalah measurement atau pengukuran. Pengukuran adalah hasil observasi yang terukur jumlahnya atas sebuah aspek atau atribut dari sebuah proses, produk, atau proyek. Pengukuran akan meningkatkan kemampuan kamu untuk mengetahui apakah hal tersebut sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kamu atau tidak. Pada pengukuran, setidaknya ada 5 hal yang bisa dilakukan pengukurannya. Yang pertama, ukurlah apa yang menjadi keinginan konsumen. Yang kedua, ukurlah proses dan bukan manusianya. Yang ketiga, buatlah target. Yang keempat, setelah mengetahui hasil dari pengukuran, maka kamu harus tahu akan berbuat apa sekalipun hasil pengukuran tidak sesuai harapan atau bahkan melebihi ekspektasi. Dan yang terakhir, perbandingkanlah hasil pengukuranmu yang sekarang dengan yang telah lalu. Oke, kita sudah sampai pada penghujung materi dari manajemen sumber daya usaha. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.